Selamat sore kawan Inspra yang luar biasa. Hari ini kita hadir dalam suasana yang saya programkan sebagai sesuatu yang luar biasa juga, karena kita ada dalam satu frekuensi ya. Jaga rasa, jaga hati, jaga minumanmu. Pada hari ini kita akan selalu menjaga perasaan kita terhadap produk satu ini, dan kita juga akan menjadikan sesuatu yang beda tapi dalam satu frekuensi, yaitu yang merah-merah ini. Dan agak ke bawah lagi, ini adalah bukan bikinan saya, bikinan sang pemilik waktu yang di atas. Nah, ini bukan urusan algoritma dari Google ya Pak ya. Dan ini adalah algoritma Tuhan, di mana segala sesuatu saya ingat dengan ucapan Pak Tata Prabu yang juga tadi sempat diucapkan oleh Pak Kusuma, bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Nah, termasuk yang ada di meja ini. Jadi pada hari ini kita akan bicara satu frekuensi dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Kusuma Putra. Selamat sore Pak Kusuma. Selamat sore. Pak Kusuma adalah seorang praktisi di dunia bisnis online. Kalau kita bicara praktisi, maka banyak hal yang Pak Kusuma ini jual dan laku keras. Nih, udah laku keras lagi ya. Nah, ini sudah terbukti banyak. Nah, pertama karena beliau menguasai ilmunya. Kemudian berikutnya beliau berpengalaman dalam hal baik itu teori dan prakteknya. Nanti kita akan bahas ini. Ya, oke, kita menuju ke Pak Tata Prabu, seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru sosial bisnis, yang selalu mengedepankan prinsip bahwa segala sesuatu itu ada ujung-ujungnya, ada buntut-buntutnya, ada tengah-tengahnya. Nanti kita bahas. Dalam satu frekuensi ini, kita akan bicara bagaimana sebuah kondisi di mana kita harus satu frekuensi untuk mewujudkan sesuatu. Kita akan bahas hari ini, dan silakan diminum dulu blessinya. Silakan Pak, Pak Kusuma diminum blessinya. Nah, kalau saya, minuman saya itu black tea yang ada ampasnya, wajib hukumnya yang ada ampasnya. Kalau teh yang keluar dari jar itu mungkin bukan aliran saya. ini ada ampasnya, karena ampasnya ini saya telan langsung supaya tambah langsing. Iya, ya kan, benar kan Pak Tata? Oke. Benar sekali. Ntar dulu saya minum dulu ya. Boleh ya. Seruput dong. Waduh. Seruputnya tehnya. Jadi kalau kita bicara tentang seruput-seruput, harus dihayati. Minum teh juga harus dihayati. Ucapkan sesuatu ketika minum teh hitam black tea. Seruputan pertama 200 juta. Seruputan ketiga sekian juta lah, terserah lah kita. Tapi ini beda ya, kalau kita bicara satu frekuensi, sebenarnya bukan urusan berapa yang kita dapat, tapi apa yang harus kita lakukan dalam satu frekuensi itu. Baik Pak Tata Prabu, apa yang harus kita lakukan dalam satu frekuensi, tanda kutip minum bro ya? Ya silakan. Oke, pertama-tama selamat pagi, dan pagi. Nah, salam besar, berkah mesari. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi apa yang dimaksud dengan satu frekuensi? Ngomong-ngomong, sebelum kita bicara banyak, hari ini kita cakap-cakap sembari minum teh hitam black tea asli Indonesia. Kita baru saja selesai memperingati yang namanya Sumpah Pemuda 28 Oktober, ya kan? Jadi inspirasi daripada Sumpah Pemuda itu pada tahun berapa itu Pak ya? 1928 kalau nggak ya, adalah apa yang dikatakan oleh Bro Bram mengenai satu frekuensi. Jadi di tahun 1928 rasa sinergi satu frekuensi yang mengatakan satu bahasa, satu bangsa, ya, itu adalah merupakan sinergi yang satu untuk mencapai tujuan. Itu yang pertama. Jadi selamat para pemuda, selamat para milenial. Jadikan momentum Sumpah Pemuda ini adalah sebagai awal daripada sinergi satu frekuensi. Apa satu frekuensinya itu? Sehat dan sejahtera. Dalam istilahnya bangkit lebih
cepat, bangkit lebih kuat, kan begitu ya. Nah, satu frekuensi juga bisa diartikan satu energi, ya. Karena di dunia ini kita tidak terlepas dari yang namanya energi baik, energi buruk, ya kan? Kalau kita satu energi, satu frekuensi, maka apapun yang kita lakukan selalu nyaman-nyaman saja bagi seseorang yang satu frekuensi. Wah, ini bagus, wah ini nyaman, wah ini enak, dan sebagainya. Nah, sekarang dari sisi yang lain, saya akan tanyakan kepada Pak Kusuma, satu frekuensi ini bagaimana menurut tata kelola kehidupannya Pak Kusuma? Silakan. Satu frekuensi ya? Iya. Iya. Jadi satu frekuensi itu berarti seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bram. Jadi nyambung begitu ya. Kemudian satu visi, satu energi juga. Gitu. Jadi satu frekuensi itu artinya terkonek gitu. Ya, mudah untuk menjalankan sesuatu bersama-sama. Mudah segala sesuatu dijalankan bersama-sama. Oke, satu frekuensi juga bisa diartikan yang sebenarnya. Seperti katakanlah radio ada frekuensinya, ya. Kemudian HP ada frekuensinya, ya. Bahkan seorang ahli spiritual dan juga seorang yang mengamati tentang energi, bahkan manusia itu pun mengeluarkan frekuensi. Iya, betul. Tapi ditangkap dengan benda apa, saya kurang tahu. Nah, memang ada itu. Nah, tapi ada satu hal yang bisa ditangkap dengan menggunakan sebuah sinar tertentu dan berbunyi. Ya, itu betul. Ya, jadi, ntar loh, bunyi apa itu? Oh, enggak. Bunyi frekuensi lain. Itu frekuensi yang lain. Ini karena kita di studi alam ya, jadinya kayak gini nih. Wah, itu satu frekuensi. Di sana ada pepohonan yang sebentar lagi keluar buahnya, dan di sini juga ada dapur apa namanya, dapur alam ya. Sangat tapi nanti kita akan lihat dapurnya. Biasanya kan sebuah rumah tangga bagus tidaknya dilihat dapur dan mohon maaf jambannya. Ya, Pak Kusuma, satu frekuensi yang berhubungan dengan benda yang Bapak hadirkan ini sebenarnya frekuensi apa ini, Pak? Saya dari tadi penasaran, dari kemarin saya penasaran. Ini kok kayak pentungan, ini juga kayak kalau dikatakan pentungan, tapi ya ini mengeluarkan suara dan kemudian juga ada semacam sinar-sinarnya. Ya. Silakan. Betul. Ya, jadi alat ini mengeluarkan frekuensi atau kita sebutnya gelombang ya kalau bahasa Indonesia, yang namanya terahertz gitu. Ya, jadi fungsi dari terahertz. Ya, di mana gelombang terahertz ini sebenarnya kita bisa dapatkan dari matahari. Jadi kalau kita lihat tanaman-tanaman yang ada ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, itu tidak bisa berjalan seperti itu dengan sangat baik kalau tidak ada yang namanya gelombang terahertz itu. Nah, ternyata badan kita juga memerlukan gelombang terahertz karena kita juga makhluk hidup. Itulah kenapa setiap pagi kita perlu berjemur gitu ya, mendapatkan terahertz dari matahari. Jadi bisa dikatakan terahertz ini adalah gelombang kehidupan yang diberikan oleh matahari, dan itu hanya salah satu gelombang saja. Oke, kalau dibilang satu gelombang, berarti kalau radio itu, maaf ya, karena saya orang radio juga dan orang media dan orang televisi juga. Jadi semua ini kan ada gelombangnya ya. Semua dikasih hak oleh pemerintah, izin oleh pemerintah terhadap satu frekuensi gelombang tertentu yang berakhiran megahertz kalau radio. Tapi kalau TV dan sebagainya juga sekarang zaman digitalisasi tentu ada pembenahan dan sebagainya. Oke, kita tidak bicara itu, tapi yang jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Kusuma dengan gelombang terahertz ini akan kita bahas tuntas nanti. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan juga pada Pak Kusuma, sebenarnya sejarah dari seseorang menemukan alat ini seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya negara-negara lain ya, seperti Amerika, seperti Rusia, itu mereka sudah menemukan alat ini lebih dulu ya. Tetapi peruntukannya yang berbeda-beda. Jadi ada yang dipakai untuk alat peperangan begitu ya, alat perang lah begitu.
Kemudian juga di dunia kesehatan juga dalam bentuk misalnya MRI, kemudian scan-scan tertentu dan lain-lain. Lalu juga di bandara, ya pada saat kita melewati gate-nya, ya kita diminta untuk melewati dan bisa berbunyi. Nah itu semua sebenarnya tera, ya terahertz, gelombang tera tadi. Nah baru belakangan ya negara China itu menemukan satu alat device yang ada di sini, di mana alat ini diperuntukkan untuk kesehatan pribadi. Jadi kesehatan keluarga bisa dipakai perorangan dan tujuannya hanya untuk membantu kita supaya kita menjadi lebih sehat. Ya, bicara tentang sehat, menurut Pak Kusuma, apakah ini sehat ini berkaitan juga dengan kesehatan fisik atau kesehatan yang lain secara rohani? Ya, sangat menarik sekali. Jadi baru tadi teman-teman saya menonton satu video di mana yang membuat video itu adalah seorang praktisi kuantum ya atau healing energi, natural healing lah begitu ya, di mana dia sudah berkecimpung lebih dari 30 tahun. Nah, yang dia rasakan dengan alat ini itu sangat berkaitan bukan hanya dengan dalam hal fisik, tapi juga dalam hal jiwa, bahkan dalam hal spiritual. Oh, begitu. Yes. Ya, jadi pengelolaannya bagaimana tuh actionnya? Ya, jadi pada saat fisik, pada saat kita memblow ya, meniupkan di badan kita, maka dia akan melancarkan peredaran darah, dia akan melancarkan chi atau energi atau prana, kemudian dia juga bagus untuk jaringan syaraf. Nah, kalau dalam hal jiwa misalnya, ya kita merasa lebih tenang, lebih rileks, ya, nggak stres. Kemudian pada saat kita membantu orang lain, ya mereka sembuh, mereka jadi lebih bersemangat, ya. Nah itu ada satu kepuasan batin, ya. Lalu juga secara spiritual, ya. Nah kenapa bisa secara spiritual? Karena frekuensi ini itu kita bantu orang, ya. Kita bantu orang, kita mengingat ya kebaikan Tuhan lewat sinar matahari dan seterusnya. Jadi memang agak dalam begitu ya masalah spiritual itu, tapi saya sudah membuktikan di mana saya akhirnya bertemu dengan Pak Bram, Pak Prabu secara fisik kebetulan begitu, tapi secara spiritual nggak ada yang kebetulan, di mana akhirnya saya diberi tempat untuk bisa menyampaikan hal ini hari ini. Satu frekuensi. Nah, jadi kalau kita ini kan sekarang lagi gembar-gemborkan, bukan gembar-gembor ya, karena kita memang punya visi adalah segala sesuatu yang kita jalani harus memberi keberkahan bagi banyak orang. Keberkahan untuk sebuah kondisi di mana apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, ya lewat saja begitu ya. Tapi kondisi-kondisi seperti ini memang harus dijalani dengan penuh sebagai satu frekuensi. Harus kita jalani sebagai satu frekuensi. Nah, bicara tentang satu frekuensi ini, saya akan beralih sementara ini ke Pak Tata Prabu. Pak Tata, oh ini kursinya harus dikasih minyak nih bro, bunyi nih. Nah kayak gitu tuh. Nah, waduh ini. Nah supaya nggak mengganggu. Ya, satu frekuensi menurut Bro Tata apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Sebelum juga berbicara lebih dalam. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagus. Satu frekuensi itu sederhana. Pernah kan kita bertemu dengan seseorang, belum apa-apa udah jutek rasanya, iya kan? Kayaknya kalau ada dia jutek deh. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau nggak ada dia nggak asik. Nggak lengkap ya. Nggak lengkap kalau nggak ada dia. Nah, itu adalah satu frekuensi. Artinya gimana? Betul kata Bro Bram tadi, betul kata Pak Kusuma tadi, mengatakan bahwa manusia itu sendiri adalah gelombang, ya. Ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang tera. Karena manusia menurut ahlinya nih, ahli biologi, ahli fisika mengatakan manusia terdiri dari sel-sel yang hidup, yang bergerak sendiri, yang punya pikiran sendiri, yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Makanya ada yang disebut dengan radikal bebas. Nah, itu adalah suatu bentuk secara alami dalam tubuh manusia, di mana
sel-sel tersebut menggunakan beradaptasi terhadap kondisi yang terjadi. Jadi frekuensi adalah energi sebenarnya, dan persamaan daripada frekuensi adalah persamaan rasa, ya kan? Kita, para pejuang-pejuang kebangsaan kita ini melawan penjajahan dengan senjata ala kadarnya, dengan senjata bambu runcing, dengan senjata pampasan perang. Lawannya adalah mereka yang memiliki modernisasi senjata kelas canggih. Bahkan arek-arek Surabaya itu digempur habis-habisan, terkenal dengan 10 Novembernya, kemudian Janur Kuning di Jogja habis-habisan dibombardir. Pertanyaannya adalah kenapa kita bisa merdeka dengan keadaan apa adanya? Karena pada saat itu kita memiliki yang namanya rasa senasib, seperjuangan, dan satu sinergi. Apa? Merdeka, harga mati. Merdeka! Kan begitu? Ya. Dan akhirnya itulah yang disebut satu frekuensi. Betul. Ya, ketemu sudah ujung-ujungnya, butut-bututnya, tengah-tengahnya, dan bagian kepalanya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, sehat itu adalah cita-cita setiap orang, ya kan? Bukan cita-cita, bro. Kewajiban atau kebutuhan sejati. Kebutuhan sejati. Nah, oke. Ditambahin dan perbaiki, nggak apa-apa. Namanya juga ini kuliah kehidupan ya. Jadi kuliah kehidupan ini dosen aja bisa diajari sama muridnya. Nah, sekarang udah bener nih. Sebagai dosen kasih tahu ke muridnya. Saya muridnya sekarang. Nah, saya tidak menggurui, tidak mentutori, apalagi mendoseni. Iya. Segala sesuatu yang diucapkan itu biasanya yang namanya prinsip ini ada dasarnya. Kalau sudah ada dasarnya pasti tidak menggurui namanya. Contohnya menurut Albert Einstein, kan jadi Albert Einstein yang menggurui. Tapi jadi Pak Tata ini tidak bersalah ngomong gitu. Kalau protes dengan apa yang diucapkan Albert Einstein, makanya cari aja Albert Einstein. Nah, bahasa tanda kutipnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana kebutuhan sejati itu ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya kalau kita ingin mencari pemenuhan dari kebutuhan sejati itu harus seperti apa? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Cuman kurang satu bagusnya, yang nanya masih sendirian. Makanya cepat. Wah, ini saya jadi malu. Ini apalagi ada bunyi kreot-kreot gitu. Padahal kursinya bagus ini. Kursinya mewah juga tapi kreot gitu. Oke. Jadi gimana dilanjutkan itu? Sampai mana tadi ya? Wah. Jadi satu frekuensi dalam implementasinya untuk berhubungan dengan kebutuhan sejati kesehatan itu apa? Jadi begini, kalau ditanyakan itu, kita lihat saja 3 tahun ke belakang, ya kan, di mana dunia termasuk di sini mengalami yang namanya krisis ekonomi akibat pandemi melanda dunia, ya. Pada saat itu terlihat sekali kebutuhan sejati manusia yang paling dasar sekali. Apa? Saling bantu-membantu, mengisi satu sama lain. Makanya di Indonesia terkenal dengan belilah produk tetangga, belilah produk warung sebelah, belilah produk kawan sendiri, gitu ya. Nah, dari semua itu ternyata disimpulkan oleh mereka yang ahli sosial, kebutuhan sejati manusia saat ini hanya 2 aja yang paling menjadi dasar. Pertama, kepastian akan sehat, gitu ya. Jadi ini kebutuhan sejati nih, sehat sekaligus kepastian akan sejahtera, itu 2. Jadi sehat sekaligus sejahtera yang bagaimana? Yang mudah, kemudian semakin berkualitas, tetapi dengan harga yang lebih dan semakin murah. Ini adalah satu frekuensi di mana dengan kebersamaan ini akan menjadi sesuatu kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Menurut White
WrightHouse-Cooper International bahkan dikatakan Indonesia ini begitu besar ragam budayanya. Ada kurang lebih 777 suku, ada 1.500 bahasa. The power of kekuatan ini sangat begitu hebatnya. Kalau dijadikan satu sinergi, maka tidak mustahil 4 tahun dari sekarang, bahkan mungkin lebih cepat, Indonesia akan menjelma menjadi negara superpower ekonomi terbesar keempat dunia. Itu bukan saya ngomong, tapi WrightHouse-Cooper International yang meramal Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi negara maju keempat terbesar dunia. Ayo kita sama-sama aminkan. Amin. Gitu bro. Iya, memang segala sesuatu kalau ada kalimat positif kita aminkan ya. Oke, pada kesempatan hari ini juga saya ingin bertanya kepada Pak Kusuma. Pak Kusuma, kalau kita melihat dari apa yang dikatakan Pak Tata, sekarang Bapak mau bertindak sebagai murid apa dosen? Ya, dalam hidup ini kita akan pernah menjadi guru, ya. Tapi juga kita selalu menjadi murid. Oh, jadi gitu. saya pilih dua-duanya. Oh, pilih dua-duanya. Oh, keren. Keren. Maaf ya bro ya, ada pesaingnya. Kecuali milihnya hanya harus satu, jadi murid aja. Oh iya, tergantung kebutuhannya ya. Ya sekarang kebutuhan Bapak mau pakai murid apa dosennya? Saya murid aja. Murid aja, oke. Murid. Silakan. Karena masih selalu belajar tiap hari. Ya, jadi sudah tahu apa yang saya tanyakan? Belum. Jadi saya mau tanya ya, apa sih mudahnya seseorang pebisnis itu? Kita bicara mudahnya. Ya. Pak Kusuma, apa pernah berpikir bahwa jadi seorang pebisnis itu mudah atau sulit? Ya. Atau dalam pertanyaan lain, kapan seseorang itu menyatakan sulit jadi pengusaha atau mudah jadi pengusaha? Dalam bahasa pemikiran Pak Kusuma, seperti apa itu? Silakan. Sebagai murid. Segala sesuatu itu kan relatif ya, teman-teman ya. Jadi apakah mudah atau sulit, sebenarnya it's all in your mind gitu ya. Jadi tapi begini teman-teman, segala sesuatu menjadi sulit itu hanya karena tidak dilakukan. Cuma dipikirin aja, ya kan? Dibuat peta, dibuat rencana. Kalau nggak pernah dijalanin, ya apapun jadi sulit gitu. Tapi kalau kita jalankan, ya Anda lakukan action gitu ya, just do it aja. Nah, maka ternyata kok nggak sulit-sulit amat ya, gitu. Apalagi setelah boleh diulang-ulang. Jadi jangan takut salah, ya. Just do it aja. Kalaupun ada kesalahan, ulangin lagi. Nah, kalau Anda banyak melakukan, pasti nanti jadinya lebih mudah. Ala bisa karena biasa. Oh iya. Wah, ini saya terus garis bawahi ala biasa karena ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Nah, saya harus banyak mencatat nih kalimat-kalimat yang lama tapi jarang terdengar, atau kalimat baru yang baru kedengaran. Agar tidak memberikan kesan menggurui dan sebagainya. Katakanlah Bapak sebagai seorang pengajar ya, pembicara seminar dan sebagainya. Oke. Monggo. Ya. Mungkin dengan cara memberikan testimoni, ya, testimoni pengalaman saya sendiri, orang-orang terdekat saya, begitu. Atau dalam bentuk edukasi seperti hari ini. Nah, ini bincang-bincang seperti ini kan kesannya jadi tidak menggurui, tidak mendoseni, apalagi mentutori gitu ya. Jadi kita berikan secara tulus, seperti kata Pak Prabu, tidak berharap kembali begitu ya. Jadi berikan freely, kita dapatnya gratis, kita berikan gratis gitu. Jadi kesan itu akan didapat. Oke. Jadi kesan itu saya tandai dengan salaman dulu Pak. Satu frekuensi. Bro Tata, satu frekuensi untuk kemaslahatan umat. Untuk cepat mendapat pasangan. Waduh, ini beda ini. Ini beda ini, frekuensinya beda ini Pak. Ya. Sama kok, tanya aja Pak Kusuma. Ada tamu. Wah, ini dia tamunya. Wah, apa kabar? Ini Inspirasi Prabu kedatangan tamu. Ini kita lagi siaran langsung. Oh iya. Waduh. Kok duluan Pak Abram sih? Oh iya, biasa kan. Saya kan di sini tuan rumah.
Tapi kita semua jadi tuan rumah kan? Iya. Oke. Ada nyonya rumah. Iya. Ini kita lagi siaran ya, lagi siaran. Iya. Ini kita satu frekuensi. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Sampai di mana tadi? Saya lupa jadinya. Ya, ini jadi kan, sebagai seorang dosen live ya. Jadi artinya sebagai seorang yang memberikan arahan dalam suatu forum atau dalam secara pribadi lah di rumah dan sebagainya, tempat-tempat yang tidak resmi dan sebagainya. Posisi kita sebagai yang ngajari itu mengedukasi seperti apa? Ya, menurut saya yang paling penting memang kita mempraktekkan apa yang kita ajarkan ya. Jadi kalau memang kita sudah praktek, sudah action ya, maka apa yang kita sampaikan itu menjadi bukan hanya teori gitu, tapi memang benar-benar kita praktekkan sehari-hari. Gitu. Oke. Ya. Jadi selanjutnya bicara tentang alat ini. Ya. Apa yang bisa didapat dari alat ini bagi kesehatan seseorang? Ya. Seperti yang tadi ya teman-teman, kalau cuma sekedar melancarkan peredaran darah, melancarkan energi atau chi atau prana, kemudian bagus untuk jaringan syaraf, saya rasa itu menjadi teori ya, menjadi sesuatu yang sering didengar. Tapi yang saya rasakan sendiri teman-teman, dirasakan juga oleh keluarga saya, itu metabolismenya meningkat. Ya, jadi bicara metabolisme artinya kita ke belakangnya lebih lancar, ya. Kemudian tidurnya enak sekali, ya. Dan itu ternyata berkaitan dengan peredaran darah tadi. Nah, jadi dokter perusahaan di Thrive ini mengatakan bahwa kalau peredarannya lancar, peredaran darahnya lancar, maka ya tidurnya akan lebih enak, like a baby, gitu. Seperti bayi. Ya. Saya sering loh waktu menyampaikan itu, terus orang-orang itu nanya gitu, maksudnya tidur seperti bayi itu apa ya? Wah, itu ternyata angler. Banyak orang udah lupa ya tidur seperti bayi apa. Nah, bahkan ada yang bercanda begini, berarti nyusu-nyusu lagi ya? Nyusu-nyusu lagi, jadi tidurnya nyusuin lagi. Wah, atau ngedot gini ya? Iya, padahal maksudnya itu tidurnya itu luar biasa ya, sampai ngorok-ngorok, nggak bangun-bangun. Bangun hanya ketika memang waktunya sudah tidak ada cukup, mimpi. Gitu. Yes. Ya, jadi angler. Jadi deep sleep. Deep sleep. Ya. Jadi bahasa aslinya apa tadi? Sleep. Sleep like a baby. Sleep. Ya, betul. Jadi metabolismenya meningkat. Jangan kaget kalau kemudian setelah Anda di blow dengan terapi ini beberapa hari, beberapa minggu begitu ya. Yang saya alami berat badan hilang 2 kilo. Waduh. Ya, kemudian lingkar perut jadi mengecil ya. Mungkin lama-lama jadi six pack ya. Itu sangat bisa terjadi. Oke. Nah, jadi Bro Tata, yang saya cari adalah sleep like wife. Sleep like a baby. Wife. Kalau mau sleep like wife. Beda frekuensinya. Tahu artinya wife? Tahu. Pak, beda dia. Apa tuh beda? Nah, ya, jadi mau cari wife ini ya. Jadi angler kayak like wife ya. Nah, kebetulan sini ada ini ada seorang chef yang luar biasa ini, satu frekuensi dengan kita. Kita akan tunggu kedatangannya pas kita siaran. Pasti dia datang, bener datang pas siaran itu. Jadi kita kerjain aja sekarang. Nah, udah satu frekuensi nggak sama kita kalau ingin gabung. Nah, artinya begini, Pak Alit, kita ini satu frekuensi bahwa mengerjakan sesuatu dengan happy, bahagia, tanpa ada tendensi-tendensi dan niat-niat yang negatif dan sebagainya. Tapi ini hubungannya dengan bagaimana memposisikan diri kita ini agar sama-sama maju, sama-sama senang, sama bahagia, sama-sama sukses. Satu frekuensi, dan kita membicarakan di sini adalah tentang Blessed Tea sebagai restorasi budaya minum teh. Kemudian ada frekuensi terakhir yang terapisnya adalah Pak Kusuma Putra, ada putranya. Pak Kusuma adalah seorang pebisnis dan praktisi bisnis online. Banyak hal yang beliau kerjakan. Nah, sekarang kita satu frekuensi, Pak, karena Bapak ini adalah seorang chef. Seorang chef itu kalau makanannya enak, ya kan, kemudian tamu itu pada puas dan kemudian nambah, itu pasti yang ditanya, siapa sih masak ini? Siapa yang masak? Nah, seperti itu. Itu frekuensinya nendang ya. Oke, itu saja dulu ya Pak ya. Terima kasih atas kedatangannya dan standby dulu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita bagaimana memposisikan kita sebagai seorang terapis di
terapis yang dilakukan dengan sistem frekuensi ini. Seperti apa itu Pak? Berarti kita ini ahli frekuensi dong? Atau apalah bahasanya? Ya, jadi yang pertama kita akan menjadi lebih ahli dalam hal frekuensi tentu saja ya. Karena kan apapun bidang yang kita ambil ya kita harus riset ya. Jadi semakin saya riset, semakin saya mengerti bahwa ternyata bidang ini dalam dan luas dan mempunyai masa depan yang luar biasa. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa masa depan pengobatan itu ada pada frekuensi. Jadi artinya apa? Artinya masa depan pengobatan itu tidak lagi harus disuntik, ya tidak lagi harus dipijit, tidak lagi harus ditekan-tekan begitu ya, atau bahkan minum obat. Nah ini tentunya luar biasa. Karena kenapa anak kecil kalau diajak ke dokter itu kadang-kadang takut begitu ya, tanda kutip? Karena ya itu gitu. Karena image dari pengobatan itu adalah menyakiti. Nah padahal dengan frekuensi, ya kalau Anda diterapi dengan terahes ini, maka jauh dari kata sakit. Bahkan Anda akan merasa sangat rileks, habis diterapi ngantuk, ya. Bahkan rasanya itu seperti habis dipijit. Yang penting sleep like wife. Ya. Nah, terus satu yang selalu dikatakan oleh orang yang habis diterapi adalah badannya lebih ringan. Jadi bayangkan tanpa mengurangi berat badan, setelah diterapi 15 menit saja, orang bilang lebih ringan gitu. Oke, iya. Luar biasa, badannya lebih ringan ya. Bro Tata, saya jadi ingat ada satu kondisi bahwa seorang pesilat seperti Asmaraman Komping Ho itu cerita-ceritanya. Komping Ho. Ada cerita yang membuat saya terkesan ingat-ingat dengan komik, dengan Komping Ho itu ilmu meringankan tubuh. Betul. Nah itu tadi bicara tentang badan kita ringan dan sebagainya. Mungkin ringan ini bagaimana bermaksudnya? Apakah saya bisa ringan nanti? Oh jangan. Jadi gini, apa yang dikatakan Bro Kusuma itu luar biasa ya. Karena apa? Hari ini secara disadari ataupun tidak disadari, kita sudah satu frekuensi. Apanya yang satu frekuensi? Sama-sama penikmat teh hitam Blesti, ya kan? Dari rasa penikmat teh hitam Blesti, kita memiliki berbagai macam latar belakang. Oke. Yang pertama, Bro Kusuma ini, beliau adalah praktisi energi frekuensi. Waduh. Saya pemerhati ekonomi baru sosial bisnis. Bro Bram adalah voice over talent nasional. Kalau dilihat dari latar belakangnya, kita nggak akan punya gelombang yang sama, beda-beda, tapi dijadikan satu dengan satu rasa dan frekuensi yang namanya minum teh Blesti, ya kan, sebagai pemersatu. Nah, itu adalah frekuensi yang dikatakan oleh garis besarnya oleh beliau. Ada lagi tadi adinda saya, Chef Alit, seorang chef yang sudah 30 tahun berkeliling dunia di sebuah hotel yang sangat internasional, dan beliau sekarang menjadi begawan dari sisi chefnya dan juga seorang penikmat teh. Jadi beliau merekomendasikan keahlian internasionalnya itu dengan belajar di Prancis, belajar di Itali, bagaimana teh ini menjadi bagian daripada penyatu frekuensi tadi. Nah, itu yang dikatakan oleh satu frekuensi. Dan yang berikutnya adalah apa yang dijelaskan oleh ahli Pak Kusuma sebagai pemerhati energi frekuensi, itu menjadi keniscayaan atau bukan menjadi sesuatu hal yang mustahil. Mengapa? Karena pada hari ini di Bali nih, dengan akan diselenggarakannya pertemuan puncak nanti G20 yang dihadiri oleh 21 negara dan satu negara-negara internasional yang akan datang ke Bali. Mereka sudah menggantikan yang energinya, yang pertama adalah energi yang dikenal, yaitu energi bumi. Semuanya akan menggunakan energi tergantikan dan terbarukan, yaitu namanya energi listrik. Jadi mobilnya, motornya, apapun menggunakan listrik. Mengapa seperti itu? Untuk mengurangi daripada frekuensi dari yang disebut dengan rumah kaca tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Bro Kusuma,
betul-betul menjadi sesuatu yang membuka mata kita pada hari ini bahwa disruption sudah terjadi. Apa itu disruption? Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Contoh, mobil deh. Mobil yang kita lihat, taksi yang kita lihat kan ada drivernya, ada supirnya, ya kan? Tapi hari ini dengan pergeseran gelombang tadi, drivernya nggak pakai mobilnya, taksinya udah nggak pakai driver, jalan sendiri berdasarkan frekuensi yang disebut dengan gelombang atau hertz. Nah, ternyata terahertz itu juga sudah ada di dalam BlazeD. Mengapa disebut dengan CTC? Apa itu? Campur tangan Tuhan. Itu yang disebut dengan gelombang frekuensi yang maha tinggi tadi, ada di dalam bentuk seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu, bro. Oke, jadi kesimpulannya biarlah kawan Inspira yang menyimpulkan bahwa sistem dalam satu frekuensi dalam pikiran, tindakan, perkataan dan perbuatan itu memang benar-benar luar biasa. Nah, Pak, bisa mungkin sekarang persoalannya adalah bagaimana mempraktekkan ini, frekuensi yang akan diberikan. Kita akan melakukannya nanti sebentar lagi, dan kita pada hari ini akan berbicara sebelum dipraktekkan pengeluaran frekuensi ini. Sebelum orang diterapi, itu persyaratannya seperti apa? Apakah harus banyak minum? Apakah harus makan dulu? Atau bagaimana? Atau mungkin ditanya sekarang lagi punya perasaan galau atau apa dan sebagainya, apakah ini juga ada pengaruhnya dengan sebuah persyaratan yang kita tidak tahu? Ya, betul. Jadi sebelum menggunakan alat ini ya ada do's dan don't-nya. Ya, jadi apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, contoh misalnya sebelum terapi kita dianjurkan ya untuk mengambil 1 gelas air ya, 1 gelas kaca begitu atau beling seperti ini. Lalu ini nanti di blow dulu ya. Jadi gelasnya di blow kurang lebih 1-2 menit ya kalau gelasnya sebesar ini. Lalu diminumkan kepada orang yang akan diterapi. Nah, itu sangat bagus karena airnya bukan hanya menjadi kecil partikelnya, tetapi juga linear. Ya, linear artinya sangat mudah menembus sel kita. Nah, jadi nggak bikin perut itu kembung, tapi justru airnya nanti terasa sangat segar. Nah, ada orang-orang tertentu yang mereka tidak diterapi menggunakan alat ini, tapi hanya diminumkan dengan air yang sudah di blow. Nah, apa yang terjadi? Mereka merasakan satu hal yang luar biasa. Jadi tanpa diterapi dengan alatnya, minum airnya saja itu sudah akan membuat wajah Anda menjadi kinclong, ya, menjadi segar, badan Anda menjadi lebih sehat, begitu. Oke. Ya, itu contoh. Iya, luar biasa. Jadi nanti kita akan hadirkan berbagai praktek-prakteknya sembari kita minum teh. Mari kita berfrekuensi juga. Dalam frekuensi yang sama ini, apa yang ingin Bro katakan sebagai closing statement? Sederhana, 3 kata saja untuk mencapai satu frekuensi yang sama: jaga rasa, jaga hati, jaga minumanmu.